Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 13 Desember sampai dengan tanggal 17 Desember 2021. Jadi seperti biasanya satu video saya akan bahas sekitar 6 saham ya. Uh, saya mulai langsung dengan yang pertama adalah Akra, AKR Corporindo Tbk ya. Jadi ini adalah weekly chartnya atau grafik mingguan untuk Akra ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini resistennya adalah 4380. Resisten ini boleh dikatakan untuk mingguan cukup kuat ya. Dalam arti kalau kita perhatikan ke belakang ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Sejak dia turun dari high-nya di 4720, kemudian dia turun ya. Dia selama kurang lebih 7 minggu dia masih belum berhasil breakout, ditutup di atasnya 4380 ya. Walaupun pernah breakout ke atas 4380, tetapi kalau untuk weekly-nya penutupannya dia selalu di bawahnya ya. Di resisten ini cukup kuat. Tapi kita perlu ingat resisten itu bukan berarti kalau dia sebelumnya gagal, kalau kali ini breakout dia berarti gagal lagi, belum tentu ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 4380, kalau yang belum punya, kalau mau buy silakan ya. Uh, Berikutnya kalau mau tambah lagi di 4580 ke atas. Kalau dia berhasil naik ke atas 4580, kemungkinan besar dia akan breakout dari high-nya di sini ya, 4720 dengan targetnya 4950 dan 5550. Jadi sejauh ini istilahnya Akra itu masih konsolidasi ya. Walaupun ini dia sempat breakdown di bawah 4000, kemudian dia berhasil rebound ya. Uh, itu tandanya dia support 4000 ini cukup kuat ya. Jadi begitu dia tembus ke bawah, nggak lama lagi dia berhasil rebound ya. Jadi kalau mau buy lebih baik tunggu breakout aja atau sekalian tunggu di area buy on weakness-nya 4000 ya. Kalau dia turun di bawah 4000, kita belinya kalau berhasil rebound ya. Ke atas 4000 baru kita buy. Itu berdasarkan support dan resistance untuk mingguannya. Kemudian kalau kita perhatikan untuk daily chart-nya atau grafik hariannya, di sini memang ada area buy on weakness ya, saya sudah gambarkan ya. Naik ke atas 4240 memang boleh buy. Jadi stop punya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 4240 dan 4100, maksimum di 3950 ya. Tapi kalau 3950 kan terlalu jauh ya. Jadi pakai acuan 4240 dan 4100. Jadi selama di atas 4240 sebenarnya untuk Akra ini masih ada peluang untuk naik lagi ya. Breakout ke atas 4720 ada peluang ya. Kalau lebih seperti itu. Um, Kalau misalnya nggak mau beli sekarang, mungkin bisa tunggu di area Binance berikutnya ya. Kurang lebih sekitar area di sini sekitar kalau saya gambarkan ini kotak sebelumnya sekitar area 3950-an ya. Jadi kalau dia koreksi, kalau dia berhasil naik lagi ke atas 4000 ya, sesuai dengan weekly-nya tadi ya. Yang ini 4000 ya. Kalau dia koreksi kemudian berhasil rebound ke atas 4000 boleh buy ya. Itu area buy on weakness-nya. Kalau mau buy sekarang ya boleh aja pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya mulai dari 4240 dan 4100 itu untuk Akra. Uh, atau sekalian lebih baik tunggu breakout aja ya. Kalau kita lihat di sini ini swing high-nya kan di 4470 ya. Jadi sekarang kan penutupan terakhir dia memang sempat higher high ya, 4350, kemudian dia ditutup di 4290. Nah, kalau mau buy ya tunggu aja ikut 4370 ke atas mulai buy ya. Nah, kalau buy hasil higher naik ke atas 4490 tambah lagi, naik ke atas 4580 tambah lagi dan seterusnya. Kurang lebih untuk Akra kalau lihat dari daily chart-nya ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk ESA, untuk weekly-nya ESA ya. Jadi kalau kita perhatikan ini sepertinya belum pernah saya bahas ya, karena belum ada garisnya. Jadi kalau saya tarik garis support resistennya, supportnya terdekatnya, uh, kita lihat dari mundur ke belakang ini ya, kurang lebih 324 ya. Dan di sini ada area swing low-nya, tapi saya pakai 324 yang sebelumnya di sini ya. Kemudian resistennya kalau kita perhatikan memang ini resisten terdekatnya sekitar 390. Dia berhasil ditutup di atas 390. Jadi kalau yang mau buy high sell higher, ini masih ada peluang kalau dia berhasil breakout ke atas 390 ya. Target berikutnya dia akan menguji 422 dengan target price-nya di 500 ya. Jadi sejauh ini memang ini area sideways-nya ya. Sebelumnya memang kalau kita perhatikan dia gagal ya, turun ini nggak sampai dia turun lagi ya. Tapi kalau dia berhasil breakout ke atas 390, maka target price-nya di 422 dan 500 masih memungkinkan ya. Seperti itu ya. Jadi kita jangan perlu terlalu takut kalau mau buy boleh saja ya selama di atas 390. Itu untuk support resistennya untuk weekly-nya atau mingguannya. Kemudian kalau kita lihat dari daily chart-nya ya, sebelumnya saya tarik garis Fibonacci retracement ya dari swing high di sini dan swing low-nya Fibonacci retracement 38,2% di area sekitar 350. Jadi intinya selama dia bertahan di atas 350 dia masih cukup bagus ya seperti itu ya untuk ESA. Memang uh, minggu lalu dia mulai rebound ya, bahkan dia breakout dari high-nya ini ya 390, dia ditutup di area 394 ya. Kalau mau buy sekarang boleh,
Kalau misalnya takut tunggu koreksi lagi ya tunggu aja di area 350. Artinya kalau dia koreksi di bawah 350, kita belinya kalau sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 350 kita buy. Buy-nya bertahap naik ke atas 374 tambah lagi, breakout ke atas 400 boleh tambah lagi ya seperti itu ya. Jadi kalau kondisi sekarang menurut saya sih masih ada peluang untuk breakout lagi ya. Ini Fibonacci retracement 61,8% sekitar 410-an ya yang dia harus uji ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 400 boleh buy up atau buy high sell higher ya. Atau istilahnya kalau mau sudah punya, kalau sudah punya istilahnya buy high sell higher itu average up ya. Jadi kalau dia breakout ke atas 400 boleh tambah lagi, naik ke atas 422 tambah lagi dan seterusnya. Jadi garis-garis merah ini untuk acuan average up ya. Kalau dia berhasil naik lagi, sekaligus acuan untuk trailing stop ya. Kalau misalnya dia sudah berhasil naik ke atas 434 ya misalnya ya, kemudian tiba-tiba berbalik arah gitu ya, ya saya nggak mengharapkan, mudah-mudahan lancar, ya pasang aja trailing stopnya di 434 ya seperti itu ya. Untuk ESA, jadi mudah-mudahan aja dia masih cukup bagus naik ya. Kalau kita lihat dari volumenya mulai menanjak naik walaupun ini masih rendah ya, nggak setinggi sebelumnya ketika dia ini ya naik pada tanggal 15 Oktober ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif. Pembelian asing juga masih cukup banyak ya. Tetap waspada pasang trailing stop dan stop loss ya, seperti itu ya. Kalau lebih cukup untuk ESA. Berikutnya untuk ELSA. Jadi dari weekly chartnya ini saya sudah gambarkan support resistennya untuk ELSA. Jadi dia sudah menguji 296 sudah kena, tapi tersayangnya dia ditutup di bawahnya 296 ya. Dia sudah pasang trailing stop, harusnya sudah jual. Intinya di sini selama dia bertahan di atas 270, dia masih ada peluang untuk breakout lagi ke atas 296. Kalau mau buy sekarang boleh aja, tapi jangan terlalu banyak karena kalau dia berhasil ke atas 296 baru kita tambah lagi ya. Kalau sekarang sih masih cenderung testing 296 ini ya, seperti itu ya. Jadi selama di bawah 296 sebenarnya masih resiko ya, karena ini arahnya juga masih ke bawah walaupun ini candlenya sudah hijau ya. Jadi belinya bertahap aja. Itu dari weekly-nya support resistennya. Tapi kalau di daily-nya memang agak sedikit berbeda ya. Jadi kalau di daily-nya ini masih cenderung risiko. Kalau saran saya sih tetap sama ya. Ini adalah area buy weakness-nya di 306. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 306, kalau mau buy silakan ya. Tunggu di sana ya. Atau kalau paling cepat ya tunggu naik ke atas 296 lah ya. Naik ke atas 296 boleh buy. Buy-nya bertahap aja, naik ke atas 306 tambah lagi, naik ke atas 314 tambah lagi ya. Target price-nya di 326 dan sekitar area ini ya, swing high-nya maksimumnya ya 342 itu resistennya. Tapi garis saya di 348. Saya tarik garisnya 348 itu dari mana ya? Ini kalau kita mundur ke belakang gitu ya. Nah, 348 itu adalah area kurang lebih sekitar area konsentrasi di sini ya. Ini kan area 358 dan 348 di area konsentrasi candle di sini ya. Itu kurang lebih target price berikutnya ya. Kalau dia berhasil breakout ke atasnya 334 ya, 348, 358 dan 374. Jadi garis-garis ini untuk acuannya kita banyak jangan terlalu banyak karena ini arahnya masih ke bawah. Walaupun ini kalau kita perhatikan ini kan arahnya masih ke bawah ya. Sebentar. Arahnya masih ke bawah. Walaupun ini sudah mulai naik ya, tapi baiknya tunggu kalau dia naik ke atas 296. Nah, 296 dapat dari mana? Swing high yang di sini dan swing high di sini ya. Jadi dia kalau berhasil naik ke atasnya barusan kita tambah lagi ya. Kalau masih belum ya dia masih resiko testing area 266 sampai 270 lagi ya. Ini area buy weakness di bawahnya. Ya, jadi saya gambarkan area buy weakness ada dua ya. Yang sudah buy weakness di sini sebenarnya nggak salah ya, karena sudah saya gambarkan belinya bertahap aja. Tapi di sini kan 296 sudah tercapai, harusnya sudah pasang trailing stop ya. Kalau ngikutin saya, kalau buy weakness di sini naik buy, ya di sini kalau gagal turun ya pasang trailing stopnya ya, seperti itu ya. Nanti kalau dia berhasil naik lagi tembus ke atas 296 baru kita buyback atau buy ya bagi yang belum punya ya, kurang lebih seperti itu. Berikutnya adalah TPIA. Jadi TPIA ini sudah pernah saya bahas di mingguannya ya. Area buy weakness memang sekarang buy weakness boleh ya, karena dia kalau kita lihat ini support area 6.800 cukup kuat ya, walaupun pernah ditembus di bawahnya 6.800 ya. Ini harganya memang koma di sini ya. Dia karena sebelumnya ada aksi korporasi ya. Jadi 6.800 adalah titik penting, harga penting ya. Kalau dia selama bertahan di atasnya masih cukup bagus peluangnya untuk mencapai target di 7575 dan 7850 ya. Jadi sideways di bawah ya. Jadi selama di atas 6.800 masih cukup bagus lah ya. Begitu ya. Kalau kita perhatikan di sini memang kalau kita perhatikan ini kan sudah mulai naik ya. Mau buy sekarang boleh ya, pasang stop lossnya di 6.800, atau kalau misalnya masih ragu-ragu tunggu aja naik ke atas 7.300 buy, naik ke atas 7.400 tambah lagi ya, dan seterusnya seperti itu ya. Atau kalau mau lebih cepat ya pakai acuan 7175 ya. Ini saya
saya sebelumnya sudah buy ya. Jadi naik ke atas 7175 saya buy ya. Seperti itu ya. Tapi ketika itu kan dia turun. Tapi saya belum jual karena stop loss saya di 6.800 masih belum kena ya. Yang mudah-mudahan aja dia masih berhasil naik paling cepat ya naik ke atas 7175 boleh buy lah seperti itu ya. Walaupun ini mungkin ada yang protes, Pak Sunar ini kan dia sudah pernah naik kemudian turun naik turun istilahnya konsolidasi pas di 7175. Ya kalau misalnya takut pakai 7.300 saja naik atasnya barusan kita beli. Ya seperti itu ya. Kenapa kok nggak beli sekarang? Beli sekarang boleh-boleh saja asalkan pasang stop loss 6.800 ya seperti itu ya. Tapi kalau mau lebih amannya ya tunggu aja naik ke atas 7.300 karena kalau dia naik ke atas 7.300 kemungkinan besar dia bisa naik ke atas 7.400 dengan targetnya kurang lebih ya sekitar paling tidak ya di sekitar area Fibonacci retracement 23,6% ya sekitar 75-70 ya kalau kita gambarkan di sini ini ada sekitar area 75-75 lah ya seperti itu ya karena sebelumnya hanya di sini yang mudah-mudahan aja dia tercapai. Memang untuk TPIA ini ya kalau kita perhatikan ya 6.800 adalah support pentingnya ya selama dia bertahan di atasnya dia masih ada peluang naiknya lumayan tinggi ya mungkin saja naik ke atas 9.000 lagi bisa nggak Mas Sunar? Bisa aja ya seperti itu ya memang harus sabar ya karena TPIA memang kalau dia sudah mulai naiknya lama ya berhari-hari dan berminggu-minggu dan berbulan-bulan tapi kalau sudah turun dia turunnya juga berhari-hari berminggu-minggu dan berbulan-bulan ya kalau kita perhatikan di sini ya setelah naik berhari-hari berminggu-minggu ya kemudian dia sideways kemudian dia turun ya juga lama ya turunnya ya berhari-hari berminggu-minggu ya kurang lebih seperti itu untuk TPA cukup ya. Berikutnya untuk Medco Energy International jadi sebelumnya di weekly chartnya saya sudah gambarkan Fibonacci retracement 61,8% itu pas di area 504 ya di sini 4,48 ya kalau kita lihat di sini ini ada swing high-nya di area sekitar 508 lah ya ini angkanya koma karena sebelum proses aksi korporasi ya right issue ya untuk Medco jadi kalau kita perhatikan memang sempat breakout tapi ternyata gagal ya. Jadi sebenarnya sih kalau dia selama bertahan di atas 470 masih ada harapan ya gitu ya jadi yang sudah masih punya pasang aja stop lossnya di 470 kalau dia turun lagi di bawah 470 lebih baik jual dulu semuanya karena ada kemungkinan dia testing lagi area ini ya Fibonacci retracement 78,6% sekitar 426 ya nah di sini 418 window-nya ya jadi kalau turun di bawah 470 lebih baik jual dulu ya pasang stop lossnya. Nah, di sini yang menariknya, kalau dia berhasil naik lagi ke atas 505 lah kurang lebih ya, naik ke atas Fibonacci retracement 61,68%, maka ada kemungkinan dia akan capai target 560 dan 600-an ya, 610-an di sini ya. Fibonacci retracement 38,2%. Seperti itu ya. Jadi istilahnya masih testing supportnya ini ya. Dan juga ini resisten di 505 ya. Nah, jadi testing supportnya 18 karena dia masih di bawahnya resistennya ya 505 kurang lebih ya jadi belinya kalau dia berhasil naik ke atasnya aja itu support resistennya kalau dari weekly chartnya kalau dari daily chartnya memang gambaran garis saya agak beda ya jadi saya garis dari ini ya kalau kita lihat dari dailynya di sini high-nya sebelumnya 530 di sini ya ini kan belum berhasil ya kalau dia berhasil naik lagi ke atas 530 boleh buy ya mungkin ada yang protes ya, Pak Sunar ini kan sebelumnya 530 ke atas naik ya kemudian dia gagal turun lagi jadi kalau naik ke atas 530 apakah bakalan turun lagi karena ini mengingatkan ini masih downtrend ya jangka pendeknya memang benar ini masih downtrend jadi belinya jangan terlalu banyak ya seperti itu ya naik ke atas 530 langsung buy itu kalau dari chart daily-nya ya karena di sini dia nanggung ya masih posisinya penutupan hari Jumat aja dia nggak berhasil higher high malah dia lower high malah ditutup close-nya lower dari hari sebelumnya hari Kamis tanggal 9 Desember ya jadi ini arahnya masih ke bawah belinya tunggu kalau dia naik ke atas 530 aja ya seperti itu ya nggak mungkin ketinggalan nggak kalau dia mulai naik dia naiknya lama kok ya berhari-hari gitu ya dan juga berminggu-minggu kalau kita perhatikan di sini ya mudah-mudahan aja dia bisa naik lagi ke atas sekitar area 640 ya jadi belinya bertahap aja tidak perlu terlalu takut tapi jangan terlalu agresif juga ya itu kurang lebih untuk Medco berikutnya untuk INTP jadi INTP penutupannya lumayan bagus ya jadi dia bertahan di atas 11.900 selama dia bertahan di atas 11.900 ya dia masih ada kemungkinan untuk breakout ke atas 12.650 dengan targetnya di 13.800 dan 15.500 ini support resistennya untuk weekly-nya atau mingguannya kalau misalnya dia gagal bertahan di atas 11.900
lebih baik sih kalau secara grafik mingguan lebih baik jual dulu ya, karena ada kemungkinan dia testing lagi area 11.100 dan bahkan bisa testing area sekitar 10.175 ya, walaupun sebelumnya nggak kena sentuh ya, tapi di sini dia masih berjuang untuk breakout resisten terdekatnya 12.650 ya, kalau lebih garis yang saya gambarkan. Memang di sini ada high-nya di 12.950 karena saya pakai acuan yang di sini ya, sebelumnya di sini saya nggak rubah-rubah, garisnya masih tetap sama. Untuk weekly-nya, untuk daily-nya memang agak sedikit berbeda ya. Di sini area bawah weekly saya sebutkan 11.850. Artinya sebelumnya kalau dia koreksi ya, kalau dia berhasil rebound barusan kita beli. Di sini memang dia berhasil naik tapi kan ditutupnya dia masih di bawahnya ya. Jadi walaupun beli hari itu juga ya pasang aja stop loss-nya ya, karena dia gagal rebound ya. Jadi harusnya jual lagi. Nah, ini kalau sudah berhasil naik lagi, target berikutnya di 12.300 kan ya, kalau naik lagi boleh buyback kembali ya. Ya ini juga sama, naik atas 11.850 kalau mau buyback silakan ya, pakai stop lossnya di acuan 11.625 nah seperti itu ya. Jadi sebenarnya untuk emiten INTP ini kan saya sudah gambarkan Fibonacci retracement-nya jauh ya, dari swing low di sini dan swing high-nya ya. Fibonacci retracement 61,8% itu kan dia di area sekitar 11.450-an ya. Jadi selama bertahan di atasnya itu ya masih cukup bagus. Kalau kita pakai acuan ini ya, ini kan pas dia di area ini ya. Ini ada swing high di sini ya. Nah, jadi 11.450-an kurang lebih sekitar gitu ya. Jadi mengapa saya suka menggunakan Fibonacci retracement, karena acuannya dia biasanya lumayan akurat ya. Jadi kalau dia gagal, ini resistennya kan, ini Fibonacci retracement 61,8% ya, jadi akurat ya. Kalau dia berhasil breakout, masih ada kemungkinan tembus lagi ke atasnya 13.200 masih ada, walaupun sebelumnya gagal ya. Bukan berarti kalau sebelumnya gagal, kali ini dia pasti gagal, belum tentu ya. Tapi belum tentu berhasil juga ya, seperti itu ya. Jadi sejauh ini masih cukup bagus. Memang sebelumnya ada penjualan asing ya. Kalau kita lihat ini kuning grafik asingnya, tapi ini sudah mulai rebound naik ke atas. Mudah-mudahan aja lancar ya untuk 1-2 minggu ke depan. Ya kurang lebih seperti itu untuk INTP. Cukup ya. Oke, berikutnya kita saya lihat ya, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi sudah 6 saham ya, sudah cukup ya untuk video ini ya. Nanti berikutnya saya akan bahas di video lainnya, Mika, KLBF, Cepin, LSIP, MAPI, SMRA. Jangan lupa nanti cek di analisa saham mingguan ya, playlistnya dari video deskripsi di bawah ini. Seperti biasanya yang barusan join jangan lupa subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya ya supaya nggak ketinggalan. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, atau kalau ada saran juga boleh ya. Seperti itu ya. Kurang lebih sih cukup ya. Sekian. Tidak lupa juga saya selalu mendoakan semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Saya yakin semuanya pasti diberkati yang luar biasa ya. Terima kasih. Amin.